Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Husnul Muna dalam acara Sukidi Meet and Dialogue, sebuah program yang akan membahas gagasan dan juga pemikiran seorang Sukidi mengenai kebangsaan dan juga keindonesiaan. Pemirsa SMTV dimanapun Anda berada, sebelum kita melanjutkan podcast kita hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada pemirsa SMTV atas partisipasi dan juga sambutan yang sangat positif dan luar biasa dari masyarakat. Dan sebagai apresiasi atas komentar dan juga permintaan dari pemirsa SMTV mengenai sosok seorang Sukidi, berikut kami tampilkan video singkat beliau. Sukidi Mulyadi. Sukidi menghadiri wisuda doktor pada tanggal 30 Mei 2019 dan menjadi orang Indonesia pertama yang meraih gelar PhD dalam studi Islam dan agama-agama di The Graduate School of Art and Sciences, Harvard University. John Zaleski. Berikut tadi merupakan video dari sosok seorang Sukidi, dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai The Indonesian Dreams yang sudah dirumuskan oleh Sukidi. Kemarin di episode sebelumnya Sukidi sudah merumuskan 10 impian mengenai The Indonesian Dreams. Impian pertama yaitu impian kebinekaan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai impian kebinekaan dengan Sukidi langsung. Dan tentu saja hari ini sudah hadir di studio SMTV Mas Sukidi. Assalamualaikum Mas Sukidi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Muna, kabar baik? Mbak Muna sehat ya? Alhamdulillah sehat sekali Mas Sukidi. Baik, senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Mas Sukidi di acara podcast kita yang kedua, yaitu mengenai The Indonesian Dream. Mas Sukidi sekarang ini masih di momentum kemerdekaan di bulan Agustus, dan di episode perdana kita yang kemarin sudah dirumuskan mengenai 10 rumusan impian The Indonesian Dream. Dan kali ini kita akan membahas rumusan yang pertama Mas, yaitu mengenai kebinekaan. Apa sih Mas menurut Mas Sukidi kebinekaan, impian kebinekaan tersebut? Ya, terima kasih Mbak Muna. Indonesian Dream ini satu impian tentang Indonesia. Sebagai salah satu warga Indonesia, saya punya hak untuk memberikan dan juga bermimpi tentang Indonesia yang saya idam-idamkan. Karena itu di tengah situasi bangsa yang sedang menghadapi pandemi dan sedang menghadapi krisis kesehatan publik, krisis kemanusiaan, dan juga krisis ekonomi, terlampau mudah untuk bersikap cynical, bersikap pesimis. Karena itu saya ingin mengajak pada setiap warga negara bahwa ini nation yang kita cintai, ini negara di mana kita lahir, tumbuh, besar, dan juga akhirnya kita insya Allah akan meninggal juga di negeri tercinta. Karena itu The Indonesian Dream ini adalah ikhtiar kita untuk menumbuhkan satu kecintaan, kecintaan pada tanah air, kecintaan pada nation, dan lebih dari itu adalah ikhtiar kita untuk menumbuhkan satu pride, satu kebanggaan. Karena pada akhirnya kita harus mendedikasikan pikiran, hati, dan karya kita untuk Indonesia yang kita idam-idamkan bersama. Karena itu saya ingin menegaskan bahwa apapun yang terjadi pada negara kita, kecintaan dan kebanggaan harus selalu menjadi bagian dari hidup kita, bagian dari cita-cita kita, dan bahkan loyalitas kita. Loyalitas kita pada dream country itu harus selalu melekat
dan menjadi bagian dari hidup kita. Karena itu saya ingin memberikan satu penegasan bahwa Dream of Diversity yang menjadi impian pertama tentang The Indonesian Dream itu adalah satu ikhtiar untuk memberikan bukan saja sekedar informasi, tapi juga satu penyadaran publik untuk mengingatkan our collective memory, ingatan kolektif kita terhadap jasa dari Bapak pendiri bangsa, Bapak dan Ibu pendiri bangsa, yaitu adalah tentang pentingnya menjaga satu tegaknya kebinekaan. Dan karena itu kebinekaan sendiri mensyaratkan setiap warga negara untuk memiliki high trust spirit, spirit yang tinggi untuk percaya satu sama lain. Karena itu high trust spirit itu, spirit yang tinggi itu harus diwujudkan untuk sikap saling menghargai keragaman, menghargai perbedaan. Tetapi penghargaan pada kebinekaan ini mulai terkoyak, Mbak Muna. Kita sedang menghadapi tantangan kebinekaan itu sendiri. Tantangan ya Pak ya. Berarti saat ini kita di masa-masa sekarang itu banyak sekali tantangan ya Pak ya. Betul. Untuk kebinekaan tersebut. Apa saja Mas Sukidi untuk tantangan kebinekaan tersebut? Ya, ini tantangan kebinekaan yang membuat kita semua prihatin tentang kondisi bangsa. Karena itu kita sebagai generasi muda harus tampil ke depan, memikul tanggung jawab moral, tanggung jawab bangsa untuk terlibat secara aktif menghadapi tantangan ini. Saya ingin merumuskan setidaknya 2 tantangan kebinekaan yang kita hadapi, Mbak Muna. 2 tantangan, apa saja itu Mas Sukidi? Tantangan pertama adalah munculnya prejudice against people from different backgrounds. Jadi prejudice, prasangka negatif ini mulai menyebar, mulai merebak, mulai mewarnai satu masyarakat yang ingin saya sebut sebagai low trust society. Masyarakat dengan tingkat kepercayaan satu sama lain dengan begitu rendah. Nah, ciri khas dari masyarakat ini adalah prejudice dan prasangka. Prasangka negatif, prasangka yang tidak produktif untuk ketahanan bangsa kita, dan prasangka ini menyebar terutama melalui media sosial. Melalui media sosial sangat cepat ya Pak? Sangat cepat, bahkan lebih dari sekedar prejudice, Mbak Muna. Tapi juga aspek yang ingin saya tekankan, aspek the dark age of hatred. Jadi ini kita memasuki satu zaman kegelapan yang ditandai dengan kebencian itu sendiri. Betul. Kebencian satu sama lain difasilitasi dengan media sosial yang warganya tidak bertanggung jawab tentang pentingnya menggunakan media sosial secara baik, secara benar. Karena itu ini tantangan kebinekaan yang bisa membahayakan ketahanan dan keberlangsungan kita sebagai bangsa. Karena itu prasangka satu sama lain itu harus segera kita kikis, harus segera kita atasi. Jangan sampai prasangka ini akhirnya menjadikan social disorder, ketidakteraturan sosial, dan kebencian ini harus kita lawan dengan cinta. Baik. Agar kebencian tidak melahirkan kebencian baru, kekerasan tidak melahirkan kekerasan baru, tapi justru melahirkan satu semangat untuk rekonsiliasi dengan spirit cinta yang kita tawarkan. Baik. Karena itu kita tidak boleh terlibat melawan kebencian dengan kebencian,
tapi melawan kebencian dengan sikap yang baik, sikap yang saling memberikan rasa cinta dan kasih sayang, sikap yang lebih ngayomi terhadap sesama warga negara. Baik Pak Sukidi. Baik pemirsa SMTV dimanapun Anda berada, Mas Sukidi sudah menjabarkan mengenai A Dream of Diversity, impian kebinekaan. Itu impian untuk mewujudkan tegaknya kebinekaan, dan ternyata masih banyak sekali tantangan-tantangan di Indonesia, di bangsa kita ini mengenai impian kebinekaan tersebut, dan juga terkoyaknya kebinekaan tersebut menjadi salah satu masalah terpenting saat ini yang harus kita selesaikan bersama tentunya. Kemudian Mas Sukidi, tantangan-tantangan itu mengakibatkan terkoyaknya kebinekaan. Kemudian apa sih Mas yang menjadi fondasi kita itu untuk merawat kebinekaan tersebut? Ya, itu pertanyaan menarik sekali Mbak Muna, karena itu pertanyaan yang memberikan satu inspirasi bahwa kita harus terpanggil. Ini the idea of calling itu sendiri. Satu, tanggung jawab moral, tanggung jawab setiap warga untuk terpanggil mengingatkan satu sama lain. Kenapa kita perlu mengingat kembali pesan dari Bapak para pendiri bangsa dan Ibu pendiri bangsa tentang pentingnya Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Pentingnya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya berakar kuat dalam tradisi kita sebagai bangsa. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu memberikan satu penegasan bahwa kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan itu akarnya ada pada diri kita. Seorang pemikir dan sahabat baik dari Buya Syafi'i Ma'arif bernama Sudamek. Beliau adalah figur teladan dalam tradisi Buddhism, memberikan informasi yang sangat berharga kepada saya tentang makna kebinekaan ini. Makna kebinekaan. Iya. Karena Sudamek membawa imajinasi saya tentang kebinekaan yang ditarik ke belakang ke abad 14. Terutama kebinekaan dalam tradisi di mana kebinekaan itu sendiri termuat untuk pertama kalinya dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular sekitar abad 14 itu. Masa kerajaan dulu ya? Iya, masa kerajaan Majapahit. Dan itu penting untuk kita tengok kembali karena pada masa itu makna Bhinneka Tunggal Ika itu adalah lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Apa itu artinya Mas? Itu artinya bahwa kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tidak ada kebenaran yang mendua dan tidak ada keraguan dalam kebenaran itu. Jadi waktu itu memang ini menjadi satu nilai untuk mempersatukan antara Hindu dan Buddha. Jadi meskipun Hindu dan Buddha tampaknya berbeda, tetapi tetap akhirnya satu jua begitu. Tetapi yang menarik Mbak Munayan, sekalipun ini berasal dari tradisi Kerajaan Majapahit ya, benar. Bapak dan Ibu pendiri bangsa memiliki satu kearifan untuk mengambil tradisi ini menjadi bagian dari identitas kita secara nasional, menjadikan ini sebagai satu moto, satu semboyan negara. Sehingga sekalipun ini semula familiar dan populer dalam tradisi Hindu dan Buddha, tetapi akhirnya nilai-nilai ini mengalami satu objektifikasi, satu transformasi yang kemudian nilai Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi milik bersama, tidak eksklusif lagi sebagai satu nilai yang hanya terkait pada tradisi Hindu dan Buddha, tetapi ini bagian dari kita sebagai bangsa. Karena itu dalam UUD 1945 lambang negara kita adalah Garuda Pancasila
dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Benar. Dan itu official, menjadi resmi. Dan karena itu kita sebagai warga negara terikat pada moto ini, pada semboyan ini. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika Bhinneka seperti Tunggal ya, Ika. Mas ya. Dan ini semboyan dan moto yang cukup brilian, terutama karena moto ini mengingatkan saya pada bagaimana para founding fathers di negara besar seperti Amerika merumuskan moto untuk negara Amerika. Ada kesamaan seperti itu, Mas, atau Betul bagaimana? sekali. Betul sekali. Kita sudah mulai abad 14, tradisi itu ada di abad 14 ya. Kerajaan Majapahit. Kemudian kita adopsi tahun 1945. Tetapi Amerika mungkin sekitar tahun 1776 ya, ketika Thomas Jefferson, John Adams itu mengadopsi satu moto yang punya nilai paralelisme dengan moto dan semboyan kita. Di Amerika saya lama tinggal di Boston. Boston ini adalah kota yang menjadi asal muasal dari banyak pendiri bangsa dari Boston. Moto yang dipakai oleh Amerika adalah E Pluribus Unum. E Pluribus Unum. Iya, itu bahasa Latin yang bermakna out of many one. Out of many one, jadi hampir sama juga dengan Bhinneka Tunggal Ika ya, Mas ya. Betul. Out of many one. Bhinneka itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu berbeda-beda, the many. But Tunggal Ika adalah satu. Satu, benar. Ya, satu kesatuan. Satu kesatuan. Nah, karena itu dalam tradisi Amerika, out of many one itu merefleksikan bahwa Amerika didirikan oleh para founding fathers yang menyadari betul bahwa mereka berbineka. Mereka terdiri dari orang-orang yang lari ke Amerika, terutama dari berbagai negara Eropa, yang berbeda dari segi agama, dari segi ras, dari segi etnis, dan mereka juga collection of state, jadi koleksi dari berbagai negara. Tetapi akhirnya out of many one. One, benar. Dari banyak menjadi satu. Menjadi satu. Satu adalah makna dari Tunggal Ika itu sendiri, yaitu adalah satu semangat untuk selalu menjaga persatuan. Jadi yang perlu kita tegaskan bahwa meskipun kita berbeda dari segi bahasa, dari segi agama, dari segi etnis, golongan dan seterusnya, tapi kita diikat oleh satu kesatuan yang membuat kita selalu bersatu menjadi satu kesatuan sebagai bangsa itu sendiri. Karena itu penting juga saya mengenang kembali pidato Bung Karno. Ini untuk memberikan satu referensi historis tentang bagaimana salah satu bapak pendiri bangsa datang ke markas PBB untuk berpidato. Dan ini untuk pertama kalinya Bung Karno mengutip surat Al-Hujurat ayat 13. Dan buat saya ini satu peristiwa yang luar biasa. Luar biasa ya, Pak ya. Diucapkan oleh Bung Karno yang banyak belajar dari Ahmad Dahlan, dari Cokro, dan Bung Karno itu adalah bagian dari The Guild of Islamic Reform itu sendiri, bagian dari jaringan reformasi Islam, di mana Muhammadiyah menjadi salah satu basis dari gerakan reformasi Islam ini. Bung Karno menyebut surat Al-Hujurat ayat 13 dalam pidato di PBB, di mana dihadiri oleh orang dari berbagai negara, berbagai bangsa, dan dia ingin mengingatkan bahwa ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Lita'arofu. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan ini memberikan pesan kepada pemimpin dunia bahwa sebagai seorang proklamator, seorang pendiri bangsa, orator ulung dengan bahasa Inggris yang bagus sekali di hadapan PBB, Bung Karno mengingatkan, hai manusia, Tuhan telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, bukan untuk saling menjajah satu sama lain. Ingat, itu peristiwa tahun 1960. Bukan pula untuk melakukan kolonialisme terhadap negara-negara lemah. Tetapi ini yang ditekankan Bung Karno, lita'arofu, in order for you to know one another, agar kalian itu saling mengenal satu sama lain. Dan Bung Karno akhirnya memberikan satu penegasan bahwa pesan ini penting sekali, terutama untuk kerjasama antar negara, bahwa kita ini diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kita saling mengenal. Karena itu pesan Bung Karno ini penting sekali kita kontekstualisasikan pada situasi sekarang ini. Benar. Tentang pentingnya merawat kebinekaan. Merawat kebinekaan. Siap Mas Sukidi, sangat luar biasa sekali ya. Ternyata Bapak pendiri bangsa kita sudah menggelorakan itu di rapat PBB ya tahun 1960. Betul. Dan juga untuk Bhinneka Tunggal Ika ternyata juga sudah diadopsi dari sejarah bangsa Indonesia di Kitab Sutasoma. Karya Amputan Tular, di sana juga sudah dicantumkan Bhinneka Tunggal Ika, dan kita mengambil dari sejarah kita sendiri. Betul, begitu ya Mas betul, ya. Betul. Baik, sangat luar biasa sekali. Dan bagaimana caranya kita merawat kebinekaan yang menjadi warisan the founding fathers dan juga mothers? Ya, cara kita merawat kebinekaan pertama tentu saja terinspirasi dari spirit surat Al-Hujurat yang disampaikan dalam pidato Bung Karno tadi, adalah kita perlu mengenal satu sama lain. Perlu mengenal. Ya, itu prasyarat dasar untuk merawat kebinekaan. Ada istilah Jawa atau istilah kita sebagai bangsa, tak kenal maka tak sayang. Benar sekali. Jadi kita perlu mengenal satu sama lain, dan ini adalah pesan Quran dan juga pesan kita sebagai bangsa untuk saling mengenal satu sama lain. Yang kedua, tentu saja bukan sekedar mengenal, tapi juga disadari satu kesadaran bahwa kita perlu memberikan satu rekognisi, satu pengakuan terhadap kelompok lain yang berbeda pada kita. Karena itu kebinekaan itu tidak akan tegak kalau satu sama lain tidak mengenal dan juga satu sama lain tidak mengakui. Pengakuan itu tadi ya? Iya. Nah, itu yang pertama Mbak Una. Baik. Knowing one another. Lita'arofu. Lita'arofu. Ya, itu kunci untuk merawat kebinekaan. Kunci kedua adalah tentu saja sebagai warga negara kita terpanggil untuk terlibat secara aktif, yang ingin saya sebut sebagai active engagement. Jadi kebinekaan itu akan terwujud kalau setiap warga negara terlibat aktif dalam masalah-masalah keumatan, masalah-masalah kebangsaan, masalah-masalah keindonesiaan. Kebinekaan tidak akan bisa tegak kalau warga negara pasif. Atau kebinekaan itu tidak akan bisa tegak kalau warga negara hanya mengakui bahwa kita berbineka. Pengakuan itu saja tidak cukup. Pengakuan itu harus
dilandasi dan di follow up, ditindaklanjuti dengan satu tindakan aktif, terlibat aktif dalam kerja-kerja keumatan, dalam kerja-kerja kebangsaan, dan dalam kerja-kerja keindonesiaan. Karena itu keterlibatan aktif ini menjadi salah satu kunci untuk merawat kebinekaan. Dan terakhir, Mbak Muna, kebinekaan itu harus kita rawat dengan sikap mutual respect. Respect. Iya. Jadi setelah terbangun satu kesadaran bahwa bangsa kita ini adalah majemuk, bangsa kita ini adalah berbineka, konsekuensi logis dari sikap positif itu adalah sikap untuk saling memberikan respect, rasa hormat satu sama lain. Ini bagian dari yang ingin saya sebut a great habit of mind and heart. Ini bagian dari bagaimana warga dan bangsa ini mempunyai satu habit, satu kebiasaan, satu tradisi, dan satu habitus yang sudah terawat, yaitu adalah mutual respect. Hidup dengan sikap yang memberikan respect satu sama lain. Dengan cara itu, insya Allah kita tercipta satu masyarakat yang berbineka tunggal ika, saling menghormati satu sama lain, dan juga saling care satu sama lain, saling peduli satu sama lain, saling membantu satu sama lain, dan juga saling gotong royong untuk membangun dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang majemuk, yang Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kita tegak menjadi satu nation, satu bangsa yang menghargai kemajuan dan juga menghargai kebinekaan itu sendiri. Saya kira itu Mbak Muna pesan yang ingin saya sampaikan. Baik, sangat luar biasa sekali dari Mas Sukidi tadi sudah menyampaikan bahwa the dream of diversity itu harus kita sama-sama usahakan ya Mas ya di sini, karena memang masyarakat kita adalah masyarakat yang plural dan juga majemuk seperti itu. Baik, dan di sini untuk merawat kebinekaan tersebut kita juga harus saling mengenal satu sama lain, harus terlibat aktif di dalamnya, dan juga kita harus saling menghormati satu sama lain untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia lebih damai, dan juga Indonesia lebih berkemajuan. Baik, terima kasih sekali Mas Sukidi atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami, sudah bersedia hadir di sini untuk memberikan gambaran dan juga gagasan Mas Sukidi mengenai Dream of Diversity. Baik, pemirsa SMTV, tidak terasa sudah di penghujung acara. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemirsa SMTV yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini, dan tentu saja saya juga akan menyampaikan terima kasih kepada Garuda Food yang sudah mendukung acara kita kali ini. Dan jangan lupa untuk pemirsa SMTV untuk subscribe, like, comment, share video ini, dan juga jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya, karena podcast kita kali ini akan kita tayangkan setiap 2 minggu sekali, tentu saja hanya di SMTV Channel. Dan akhir kata, saya Wahyu Husnul Muna undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.